Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Maharani dari NPM 240101005054 dari kelas manajemen 24B. Di sini saya akan membuat video ATS MKPK. Yang di sini soalnya adalah sebuah UMKM memproduksi dua produk, yaitu produk A dan produk B. Keuntungan per unit masing-masing adalah 5 juta rupiah untuk A dan 4 juta rupiah untuk B. Produksi dibatasi oleh dua sumber daya, yaitu waktu mesin dan jam tenaga kerja. Pertama, ketersediaan waktu mesin maksimal 18 jam per periode. A butuh 2 jam per unit, B butuh 1 jam per unit. Yang kedua ada ketersediaan tenaga kerja maksimal 24 jam per periode. A butuh 1 jam untuk per unit, B butuh 3 jam untuk per unit. Yang ditanyakan yaitu metode grafik dan metode simplex. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode grafik terlebih dahulu. Yang pertama ada fungsi tujuan, yaitu Z-max sama dengan 5x1 plus 4x2. Yang kedua ada fungsi kendala, yaitu 2x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 18. X1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 24. Fungsi kendala yang 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 18 itu diperoleh dari ketersediaan waktu mesin maksimal 18 jam per periode. A butuh 2 jam per unit dan B butuh 1 jam per unit. Dan yang x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 24 itu diperoleh dari ketersediaan tenaga kerja maksimal 24 jam per periode. A butuh 1 jam per unit dan B butuh 3 jam per unit. Nah, sekarang kita akan menghitung yang K1. K1 itu yang 2x1 plus x2 sama dengan 18. Jika x1-nya 0, maka 2x1 plus x2 sama dengan 18. 2 dikali x1, x1-nya 0. Jadi 0 plus x2 sama dengan 18. X2-nya jadi 18. Dan jika yang x2-nya 0, maka 2x1 plus x2 sama dengan 18. 2x1 plus 0 karena x2-nya 0 sama dengan 18. X1-nya yaitu 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi titiknya adalah 9,18. Yang kedua yaitu menghitung K2. K2 itu X1 plus 3X2 sama dengan 24. Jika X1-nya sama dengan 0, maka X1 plus 3X2 sama dengan 24. X1-nya 0, jadi 0 plus 3X2 sama dengan 24. X2 sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Terus jika yang X2 sama dengan 0, maka X1 plus 3X2 sama dengan 24. X1 plus 3 kali 0 sama dengan 24. Jadi X1-nya yaitu 24. Jadi titik potongnya yaitu 24,8. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Gambar grafiknya yaitu terdapat 3 titik. Di titik 9,0, terus di titik 0,8 sama yang satu di titik di tengah-tengahnya itu. Kita menghitung titik pojok di 9,0 terlebih dahulu. Caranya yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 2 dikali 9, dikarenakan x1-nya adalah 9 plus x2-nya 0 sama dengan 18 plus 0 sama dengan 18. Z-nya sama dengan 5x1 plus 4x2. 5 dikali x1-nya 9 plus 4 dikali x2-nya sama dengan 0, yaitu hasilnya 45. Yang kedua adalah menghitung titik yang di titik potong itu. Caranya dengan disubstitusi. X1 plus 3X2 sama dengan 24, itu dikalikan 2, jadinya 2X1 plus 6X2 sama dengan 48.
Yang kedua yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 18, itu dikalikan 1. Ketemunya 2x1 plus x2 sama dengan 18. Terus kita jumlahkan menjadi x1-nya hilang, tinggal x2-nya yaitu 5x2 sama dengan 30. X2 sama dengan 30 dibagi 5, X2-nya ketemunya 6. Sekarang kita mencari yang X1. X1 plus 3 X2 sama dengan 24. X1 plus 3 dikalikan 6 sama dengan 24. X1 plus 18 sama dengan 24. X1 sama dengan 24 dikurangi 18. X1-nya ketemunya 6. Nah, sekarang kita mencari Z-nya. Z-nya sama dengan 5x1 plus 4x2. 5 dikalikan 6 plus 4 dikalikan 6 sama dengan 30 plus 24, yaitu hasilnya 54. Kemudian yang ketiga adalah mencari titik yang 0,8. Adalah x1 plus 3x2 sama dengan x1-nya 0 plus 3, X2-nya 8. Jadi 3 dikali 8. Hasilnya 0 plus 24 sama dengan 24. Z-nya yaitu 5x1 plus 4x2. 5 dikalikan 0 plus 4 dikalikan 8, ketemunya sama dengan 32. Jadi titik yang paling optimal adalah titik yang nomor 2 karena hasilnya paling besar. Yang selanjutnya yaitu menghitung menggunakan metode simplex. Yang pertama ada bentuk umumnya yaitu Z sama dengan 5x1 plus 4x2. Fungsi kendalanya 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 18. Dan x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 24. Yang kedua ada bentuk standar. Z sama dengan 5x1 min 4x2 sama dengan 0. Fungsi kendalanya 2x1 plus x2 plus s1 sama dengan 18 dan x1 plus 3x2 plus s2 sama dengan 24. Sekarang kita memasukkannya ke dalam kolom, ke dalam tabel ini. Yang pertama ada baris S1, X1-nya ada 2, X2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, dan NK-nya 18. Baris S2, X1-nya 1, S2-nya 3, S1-nya 0, S2-nya 2, S2-nya 1, dan NK-nya adalah 24. Pada baris Z, X1-nya min 5, X2-nya min 4, S1-nya 0, S2-nya 0, dan NK-nya juga 0. Kita mencari kolom itu adalah nilai minus yang paling tinggi, yaitu ada di minus 5 pada kolom X1. Sedangkan pada baris yaitu yang dipilih dari indeks positif paling kecil yaitu 9. Pada baris S1 indeks rumusnya NK dibagi kolom kunci. Jadi pada baris S1 NK-nya 18 dibagi 2 sama dengan 9. Selanjutnya kita mencari nilai baru yang akan dimasukkan ke tabel yang selanjutnya. Nilai barunya yaitu pada S1 yaitu 2111018 dibagi kolom kuncinya yaitu 2. Jadinya ketemu nilai barunya 1, setengah, setengah, 0, dan 9. Terus kita masukkan pada tabel ini. Selanjutnya yaitu baris S2. Baris S2 nilai lamanya yaitu 1301224. Terus nilai barunya yaitu nilai dari S1 yang sudah dicari yaitu 1, setengah, setengah, 0, 9. Nah, cara menghitungnya yaitu nilai baru dikalikan X1 dikalikan 1. 1 itu dari kolom kunci. Terus nilai baru dikali 1, ketemu
berapa, habis itu nilai lama dikurangi nilai baru, S2 nya ketemu 0, 5 per 2, min 1 per 2, 1 dan 15. Selanjutnya pada baris Z yaitu nilai lamanya min 5, min 4, 0, 0, 0. Nilai barunya 1, setengah, setengah, 0, dan 9. Itu dikalikan pada min 5, kemudian nilai lama dikurangi nilai baru, ketemunya 0, min 3 per 2, 5 per 2, 0, dan 45. Terus kita masukkan ke dalam tabel. Nah, jika terdapat Z yang masih minus, kita akan mengulangi lagi dengan tabel yang baru. Caranya yaitu sama dengan yang sebelumnya. Langsung saja, di sini sudah ketemu kolomnya ada di X2 dan barisnya ada di S2. Terus sekarang kita mencari nilai baru. Nilai barunya yaitu ada di baris S2, yaitu 0, 5 per 2, min 1 per 2, 1, dan 15. Dibagi kolom kuncinya yaitu 5 per 2. Jadi ketemunya 0, 1, min 1 per 5, 2 per 5, dan 6. Terus kita lanjut pada baris X1. Pada baris X1 nilai lamanya 1, setengah, setengah, 0, dan 9. Nilai barunya yaitu 0, 1, min 1 per 5, 2 per 5, dan 6. Nilai barunya dikalikan dengan setengah dari kolom kunci pada baris X1. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Hasilnya X1 yaitu 1, 0, 3 per 5, min 1 per 5, dan 6. Selanjutnya pada baris Z. Baris Z nilai lamanya 0, min 3 per 2, 5 per 2, 0, 4, 5. Nilai barunya 0, 1, min 1 per 5, 2 per 5, dan 6 dikalikan dengan min 3 per 2 yaitu ketemunya 0, 0, 11 per 5, 3 per 5, dan 54. Nah, di sini sudah ketemu Z-nya tidak ada nilai yang minus. Jadi kita harus mencocokkannya. Yang paling optimal yaitu yang mana? Kita mencocokkannya dengan Z max sama dengan 5x1 plus 4x2 sama dengan 5 dikali x1-nya 6 plus 4 dikali x2-nya yaitu 6. Sama dengan 30 plus 24 yaitu ketemunya 54. Jadi sama. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.